Akhirnya, pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun gabung klub Liga Belanda setelah dicampakkan FC Groningen. Shin Tae-yong temukan dua penyerang naturalisasi yang jadi solusi masalah lini depan timnas Indonesia. Sejarah baru tercipta, Jay Izzes bikin gol di kompetisi Coppa Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Kabar buruk, masa depan Calvin Verdong bersama NEC Nijmegen masih abu-abu. Pelatih anyar timnas Malaysia berambisi lewati ranking FIFA timnas Indonesia. Berita selengkapnya hanya di sini. Kabar terbaru dari salah satu pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, yaitu Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun, pemain yang saat ini masih berstatus sebagai pemain FC Groningen ini dirumorkan bakal bergabung dengan klub Liga 2 Belanda, TOP EOS. Kabar ini mencuat setelah Ragnar dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana pelatih FC Groningen di Kluki untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Pada musim lalu, Ragnar dipinjamkan ke Fortuna Sittard dan berhasil mencatatkan 27 penampilan di Liga Belanda. Namun, setelah masa pinjamannya berakhir pada Juni tahun 2024, Fortuna Sittard memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Ragnar dan mengembalikannya ke FC Groningen. Sayangnya, kehadiran Ragnar tidak disambut hangat oleh FC Groningen, yang membuatnya harus mencari klub baru jika ingin mendapatkan menit bermain. Rumor yang beredar, Ragnar sudah menemukan pelabuhan baru. Menariknya, klub yang dikaitkan dengan Ragnar adalah TOP EOS, klub yang berlaga di divisi kedua Liga Belanda. Bagi Ragnar, TOP EOS bukanlah klub yang asing. Sebagai jebolan akademi TOP EOS, Ragnar pernah dipinjamkan ke klub ini pada tahun 2018 saat masih menjadi bagian dari NEC Nijmegen. Pengalaman tersebut tampaknya membuat Ragnar memiliki kedekatan emosional dengan TOP EOS. Sinyal kepindahan Ragnar ke TOP EOS semakin kuat ketika dirinya terlihat menonton langsung pertandingan pembuka Liga 2 Belanda antara TOP EOS melawan SBV Excelsior. Padahal, pada waktu yang hampir bersamaan, FC Groningen sedang bertanding melawan NAC Breda di laga perdana Liga Belanda musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Hal ini semakin memperkuat rumor bahwa Ragnar akan kembali berseragam TOP EOS musim ini. Jika benar Ragnar bergabung dengan TOP EOS, ini akan menjadi langkah baru dalam karirnya di Eropa. Semoga dengan kepindahan ini akan menjadi pilihan yang tepat bagi Ragnar untuk mendapatkan kembali performa terbaiknya. Kabar terbaru tentang pelatih Shin Tae-yong yang dikabarkan telah menemukan dua penyerang naturalisasi yang bisa menjadi solusi bagi masalah lini depan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan masih belum puas dengan ketajaman lini depan skuad Garuda. Meski sudah berusaha keras, tampaknya lini serang Indonesia masih kurang efektif dalam mencetak gol, terutama di ajang-ajang internasional. Namun, beredar kabar bahwa Shin Tae-yong sudah menemukan solusi dari masalah ini. Solusi tersebut datang dari dua penyerang keturunan yang akan segera dinaturalisasi oleh PSSI, yaitu Loromi dan Mauro Zylstra. Keduanya diharapkan bisa menambah daya gidor lini depan timnas Indonesia, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di grup C. Loromi, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht, telah mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya berjalan ke arah yang baik. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI,
netizen Indonesia sudah sangat antusias dengan kemungkinan Romi memperkuat lini serang timnas Garuda. Dalam sebuah wawancara, Romi mengungkapkan bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus. Hal ini membuat banyak pihak yakin bahwa dirinya akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Sementara itu, Mauro Zylstra juga menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Zylstra mengakui bahwa dirinya masuk dalam daftar pemain yang diincar oleh PSSI. Namun, hingga saat ini, belum ada komunikasi resmi antara PSSI dan pihak Zylstra. Saya masuk list mereka dan mereka interest. Tapi, saya belum dihubungi ofisial, ungkap Zylstra dalam sebuah wawancara. Meski demikian, potensi kehadiran Zylstra tentu saja menjadi angin segar bagi lini depan timnas Indonesia yang masih mencari ujung tombak baru. Jika proses naturalisasi ini berjalan dengan lancar, kehadiran Romi dan Zylstra bisa menjadi kunci penting dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Dengan pengalaman mereka bermain di Eropa, kedua pemain ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain dan produktivitas gol timnas Indonesia. Timnas Malaysia baru saja menunjuk pelatih baru, Pau Marti Vicente, dan kabarnya dia berambisi untuk membawa Malaysia melewati timnas Indonesia di ranking FIFA. Pelatih asal Spanyol ini sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih di Barcelona B pada tahun 2018. Pengalaman tersebut tentunya memberikan bekal yang cukup bagi Pau Marti untuk menukangi Harimau Malaya. Namun, Pau bukanlah sosok asing bagi timnas Indonesia sebelumnya. Dia juga pernah menjadi asisten pelatih dari Kim Pan Gon selama masa kepemimpinannya di timnas Malaysia. Media Malaysia, Makan Bola, yakin bahwa Pau Marti Vicente bisa membawa Malaysia melewati Indonesia di ranking FIFA. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat yang lebih baik dari Malaysia. Namun, dengan Pau Marti di pucuk kepelatihan, harapan Malaysia untuk menyalip Indonesia di ranking FIFA semakin besar. Momen yang dinantikan ini akan hadir pada turnamen Piala Merdeka tahun 2024 yang akan dihelat pada 2-10 September nanti. Di turnamen tersebut, Malaysia akan berhadapan dengan 3 tim kuat, yaitu Tajikistan, Lebanon, dan Filipina. Makan Bola menilai, lawan-lawan ini memiliki ranking FIFA yang lebih baik dari Malaysia, sehingga kemenangan di turnamen ini akan memberikan poin signifikan bagi mereka. Sementara itu, timnas Indonesia juga tidak tinggal diam. Pada bulan September nanti, pasukan Shin Taeyong akan memulai langkah mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan berat menanti Rizky Ridho dan rekan-rekannya karena mereka akan menghadapi Arab Saudi pada laga pembuka yang berlangsung 6 September tahun 2024. Laga ini tentunya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di ranking FIFA. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ranking FIFA semakin memanas. Kedua negara ini akan berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka di peringkat dunia. Akankah Malaysia berhasil melewati Indonesia di ranking FIFA? Atau justru Indonesia yang semakin kokoh di atas Malaysia? Kita tunggu saja hasilnya. Kabar terbaru dari Calvin Verdon, pemain timnas Indonesia yang saat ini membela klub Eredivisie, NEC Nijmegen. Berita ini cukup mengejutkan, karena masa depan Calvin Verdon bersama klubnya masih abu-abu. Calvin Verdon yang telah menjadi andalan di lini pertahanan NEC Nijmegen, ternyata saat ini sedang berada dalam situasi yang kurang pasti. Kontraknya dengan NEC Nijmegen hanya tersisa 1 musim lagi, yang berarti musim tahun 2024 tahun 2025 adalah tahun terakhirnya bersama klub ini
jika tidak ada perpanjangan kontrak. Dalam periode pramusim, Calvin sempat berbicara mengenai masa depannya. Melalui sebuah wawancara dengan kanal YouTube BRN7 pada 15 Juli tahun 2024, Calvin mengaku masih tenang dengan situasi yang ada. "Ya, saya masih memiliki musim ini," ujarnya. Namun, ketika ditanya soal kemungkinan perpanjangan kontrak, Calvin menyebutkan bahwa belum ada kesepakatan baru yang tercapai antara dirinya dan pihak klub. Calvin juga mengungkapkan bahwa diskusi antara manajemen klub dengan dirinya masih terus berjalan. "Kami masih berdiskusi," kata Verdon. "Jadi kita lihat saja bagaimana kelanjutannya." Namun, yang menarik, Calvin juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada tawaran dari klub luar negeri. "Saat ini tidak ada tawaran," ujarnya dengan nada santai. Jadi, fokusnya saat ini masih pada NEC Nijmegen dan musim yang akan dijalani. REDEVSI musim tahun 2024-tahun 2025 sudah memasuki pekan pertamanya, tetapi situasi kontrak Calvin masih belum menemui kejelasan. Pemain yang kini berusia 27 tahun tersebut menyatakan bahwa ia masih berbicara dengan pihak manajemen klub tentang masa depannya. Menariknya, Calvin tampaknya tidak terlalu terburu-buru untuk menentukan masa depannya. "Saya tidak keberatan tinggal di sini selama 1 tahun lagi," ungkapnya dalam wawancara terbaru dengan Forza NEC. Namun, ia juga menegaskan bahwa dirinya masih memikirkan apa yang ingin dilakukan ke depannya. Jaidze, bek andalan timnas Indonesia, berhasil mencetak gol untuk Venezia di ajang Coppa Italia tahun 2024 sampai tahun 2025 yang baru saja berlangsung. Namun sayangnya, gol tersebut belum cukup untuk membawa timnya meraih kemenangan. Tim yang dijuluki Leoni Alati itu harus menerima kenyataan pahit dengan kekalahan 1-3 dari Brescia. Dalam laga ini, Venezia tertinggal 3 gol lebih dulu sebelum Jaidze mencetak gol hiburan lewat sundulan di menit ke-88. Meski gol tersebut menunjukkan kualitas Idris sebagai bek yang tak hanya handal bertahan, tetapi juga berbahaya di depan gawang lawan. Sayangnya, gol tersebut tidak cukup untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan dan tersingkir dari Coppa Italia. Pasca kekalahan ini, pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memberikan komentarnya. Di Francesco menekankan bahwa hasil ini harus dijadikan pelajaran penting bagi seluruh skuad, termasuk Jaidze, untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya, terutama di Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025 yang akan segera dimulai. Di Francesco mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya, terutama di lini pertahanan. Menurutnya, Izz dan rekan-rekan setimnya belum mampu membaca serangan lawan dengan baik, yang menjadi faktor utama kebobolan 3 gol di babak pertama. Dia juga menambahkan bahwa meski ada beberapa hal positif dari segi permainan, aspek defensif masih memerlukan banyak perbaikan. Meski kecewa, Di Francesco tetap optimis bahwa kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki performa tim ke depan. Brescia, menurut Di Francesco, mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik. Dan ini menjadi contoh bagaimana Venezia harus lebih tajam dan efektif di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Venezia akan kembali berlaga pada Senin, 19 Agustus tahun 2024 dini hari WIB, menghadapi Lazio dalam laga perdana Liga Italia tahun 2024 sampai tahun 2025. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Jaidze dan kawan-kawan untuk bangkit dan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di kasta tertinggi sepak bola Italia. Jadi, sobat sepak bola Indonesia, itulah berita bola hari ini. Tetap pantau channel ini
untuk update terbaru seputar kabar pemain-pemain timnas Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.